Salam, saya ingin sampaikan sesuatu yang mungkin menjadi doktrin dan membuat banyak orang Kristen hidupnya dalam bahaya. Ya, semoga kebenaran yang saya sampaikan ini tidak membuat saudara memusuhi saya. Jadi ini adalah pertanyaan yang seringkali mungkin muncul bagi banyak orang yang mungkin belum beragama Kristen atau mungkin juga yang beragama Kristen. Pertanyaannya seperti ini: apakah benar semua orang Kristen masuk surga? Ya, ini jawabannya ya. Saya bacakan dulu di Matius 22 ayat 9 sampai 14. Ini ceritanya tentang gambaran Tuhan Yesus pada saat hari-hari akhir, saat akhir zaman, saat penghakiman terakhir. Jadi ada seorang tuan, yaitu itu hanya gambaran yang mungkin itu Tuhan sendiri yang mengadakan perjamuan pesta, tetapi yang diundang tidak datang. Kemudian Tuhan itu menyuruh pegawai-pegawainya untuk membawa semua orang. Nah, kemudian seperti ini: sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Raja atau tuan itu adalah gambaran Tuhan sendiri. Sementara semua orang yang diundang, yang akhirnya masuk ke dalam perjamuan, itu adalah orang Kristen. Sementara pakaian itu adalah gambaran dari perbuatan kita ya. Ada yang pernah cerita agama itu ageman. Dalam bahasa Jawa itu pakaian. Jadi agama itu harusnya membuat kita punya pakaian yang baik, atau punya ageman yang baik, atau punya perbuatan yang baik. Dikatakan orang yang tidak punya pakaian pesta, sekalipun dia ada di tempat raja tersebut, anggap aja tempat raja itu gereja lah. Semua orang Kristen yang ada di gereja, ternyata ada yang nggak punya pakaian pesta. Ada yang perbuatannya tidak dalam kebenaran. Akhirnya dikatakan dicampakkan ke dalam api. Kita baca juga dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, melakukan perbuatan, pakaian. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kristen itu bukan hanya agama, bukan hanya kita berkata Tuhan, Tuhan, ke gereja, oh Tuhan, oh Tuhan. Bahkan dikatakan mengusir setan demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, melakukan banyak mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kalau perbuatannya berbuat kejahatan, tidak melakukan kehendak kebenaran, kehendak Bapa, maka dikatakan pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kemudian yang ketiga, Wahyu 3 ayat 3-6. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah.
Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Sekali lagi, dia tidak mencemarkan perbuatannya. Dikatakan dengan pakaian, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi perhatikan, ada orang-orang Kristen yang namanya akhirnya dihapus dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Orang yang berpakaian putih tidak akan dihapus, tetapi mungkin orang yang mencemarkan pakaiannya, namanya bisa dihapus. Jadi apakah semua orang Kristen masuk surga? Ini 3 firman yang saya bacakan. Saudara mungkin bisa mengerti bahwa ternyata ada orang Kristen yang tidak punya pakaian pesta, perbuatannya tidak benar, akhirnya dicampakkan ke dalam neraka. Juga orang yang suka hanya teriak Tuhan-Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa, masih berbuat kejahatan, juga akan dikatakan enyahlah kamu. Kemudian orang yang tidak menjaga pakaiannya tetap putih, maka dikatakan akan dihapus mungkin namanya dari kitab kehidupan. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini dapat membuka pikiran kita. Hati-hati, karena kesempatan bertobat itu hanya ada di dunia. Kalau kita bertobat di sana sudah gak bisa ya. Lazarus dan orang kaya itu bertobat di Hades, di alam maut, sudah tidak ada kesempatan lagi. Kesempatan bertobat, kesempatan melakukan kehendak Bapa, berbuat kebaikan, itu adalah ketika kita ada di dunia. Jangan sampai kita salah mindset, salah berpikir, dan merasa semua orang Kristen masuk surga. Kalau gitu kita berbuat kejahatan aja ya, dan masuk surga. Tidak boleh ya, kita harus berbuat kebenaran. Ketika kita sudah tahu kebenaran dan kita melanggar kebenaran itu, maka dikatakan dalam Petrus, lebih baik kamu tidak tahu kebenaran, karena berarti kita menjadi orang yang durhaka. Dalam Ibrani juga dikatakan ketika orang sengaja berbuat dosa setelah tahu kebenaran, maka tidak ada lagi penebus dosa tersebut. Yang ada adalah penghakiman yang mengerikan bagi orang-orang yang durhaka. Saya berdoa sharing singkat hari ini dapat membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk kita kembali kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran. Terima kasih, salam, Tuhan Yesus memberkati.